Aku nggak bisa move on 2 minggu karena drakor ini. Say hello to my friends. Hai guys. Dulu tuh aku nggak suka nonton drakor, nggak tertarik lah. Dia ganteng banget, punya penyakit alergi sama manusia. Oke. Udah belum? Halo teman-teman. Lupa. Halo teman-teman. Jumpa lagi sama aku Feni. Apa kabar kalian? Di video kali ini aku bakal ngasih rekomendasi 5 judul. Ini 10, salah. 5 judul. Gede banget. 5 judul rekomendasi judul drama Korea romance yang aku suka. Ya, 5 ranking judul romance yang aku suka. Tentunya untuk kalian pecinta drakor, video ini cocok untuk kalian. Tapi mungkin ada beberapa yang udah nonton sih ya. Kalau emang kalian cinta drakor, mungkin kalian udah nonton 5 judul yang bakal aku kasih tahu di video ini. Sebenarnya dulu tuh aku nggak suka nonton drakor, nggak tertarik lah. Tapi ada teman aku yang suka nonton drakor, terus dia nyuruh-nyuruh aku terus buat nonton drakor. Terus aku coba deh gitu kan, aku coba nih nonton drakor. Nah, yang drakor yang pertama aku tonton itu judulnya Dots. Pasti tahu dong Dots, Descendants of the Sun, yang diperanin sama Couple Song. Nah, dari situ aku mulai suka nonton drakor. Karena apa ya, aku tuh dapet feel-nya aja gitu kalau misalnya nonton drakor. Jadi kalau misalnya cowoknya lagi romantis, terus malah aku yang jadi ngefly. Aku nggak ngerti, apa aku doang apa kalian gitu juga nggak sih? Jadi aku tuh ikut ngefly gitu, padahal bukan aku yang diromantis, bukan aku, tapi kan si pemeran ceweknya itu, pemain ceweknya, apa sih ini? Pokoknya si pemain ceweknya itu kan yang diromantisin, tapi aku yang ikut ngefly. Nah, dari situ aku suka nonton drakor karena mungkin udah dapet feel-nya ya. Feel. Nah, terus aku tuh tiap nonton serial drama Korea gak nentu habisnya bisa berapa lama. Jadi tergantung sih, kalau emang filmnya mungkin menurut aku seru, aku bisa cepet habisnya. Tapi secepatnya aku juga habis tuh bisa mungkin seminggu paling cepet. Karena aku tuh kalau nonton drama Korea itu malam sebelum tidur aku nonton drakor. Kalau siang itu aku nonton YouTube. Nah, jadi aku bagi-bagi, siang YouTube, malam drakor. Nah, karena malamnya drakor, jadinya aku kadang tuh drakornya yang nontonin aku, alias aku ketiduran. Karena mungkin kalau misalnya aku ketiduran, mungkin karena filmnya kurang seru sih, jalan ceritanya mungkin kurang menarik, yang banyak ngomong gitu loh. Jadinya kan aku kayak ngerasa didongengin, jadi tidur. Nah, tapi kalau misalnya filmnya seru, mungkin aku jarang ketiduran, jadi selesainya makin cepet. Kalau misalnya filmnya kurang seru, ya aku selesainya makin lama lagi. Malah kadang aku pernah ada yang nonton cuma sampai episode 4, episode 2. Karena awal ceritanya menurut aku bosan. Terus romance-nya tuh dikit. Aku tuh kurang suka serial drama Korea kalau misalnya romance-nya tuh dikit. Aku tuh pencinta romance banget kalau nonton film luar negeri barat gitu juga aku pasti nyari genre-nya genre romance gitu. Untuk kalian yang mau nonton drama Korea tapi bingung mau nonton di mana, sebenarnya ada sih web-web di Google gitu kan, streaming drama Korea. Kalau nggak salah itu nama linknya Dramaku, Drama Q gitu. Nah, di situ bisa sih kalian cari, atau mungkin kalian bisa nyari aplikasi streaming kayak iFlix, Viu, kayak gitu sih. Ada sih beberapa drama Korea, cuman di situ nggak gitu lengkap. Jadi mungkin yang ada di situ tuh yang kalau misalnya terkenal aja.
Kalau yang terkenal banget gitu loh. Kalau misalnya yang baru keluar, baru rilis itu mungkin kalau di aplikasi-aplikasi kayak gitu keluarnya lama kayak gitu. Oh ya teman-teman, sorry banget kalau misalnya aku spelling nama aktor-aktor drama Koreanya itu salah, karena aku bukan orang Korea guys, dan aku nggak bisa bahasa Korea, jadi aku ngomong aja lah ya apa yang aku bisa omongin. Kalau misalnya salah, mohon maaf. Oke, jadi kita masuk ke inti videonya ya. Ups, bentar. Ada ini. Ada dia. Marah. Kok marah? Blacky marah. Namanya Blacky, guys. Si galak, guys. Hey, say hello to my friends. Hai, guys. Hai. Oh, iya, enggak. Ranking pertama drama Korea menurut aku ada judulnya The Legend of the Blue Sea. Ada yang nggak tahu nggak sih sama drakor ini? Soalnya ada beberapa temen aku itu belum nonton drama Korea ini karena nggak tahu. Nah, jadi drakor ini itu dirilis pada tanggal 16 November 2016 sampai 25 Januari 2017. Tuh, drakor ini tuh diperanin sama salah satu aktor tampan yang tampan banget lah pokoknya, yaitu Lee Min Ho. Dia ganteng banget. Aku suka aktor Korea cowok, salah satunya dia, guys. Lee Min Ho ganteng banget. Dia tuh di drakor apa aja, jadi pemeran apa aja, tetap ganteng, guys. Dan Lee Min Ho itu ternyata nggak pernah jadi pemeran kayak orang miskin gitu, nggak pernah, guys. Dia tuh selalu jadi raja. Sekarang ada drama Koreanya baru jadi raja kan. Terus ada yang jadi anak bangsawan gitu kan, anak konglomerat, the heirs. Jadi dia emang top banget sih. Dia kalau jadi pemain kayak gitu tuh dia top banget karena mukanya emang cool banget. Terus ada lawan pemainnya, ceweknya itu Jun Ji Hyun. Aku nggak tahu nyebutinnya gimana. Jun Ji Hyun itu dia aktris, salah satu aktris di Korea yang terkenal banget karena emang dia main acting itu jago banget, bener-bener kelihatan natural, parah deh pokoknya. Dan dia kalau di drama Korea itu dibayarnya mahal, guys. Katanya satu episode bisa 1 M, coba bayangin. Jadi dia mainin 16 episode 16 M, guys. Gila ya. Nah, ini drakor apa sih, Kak? Ceritanya gimana sih, Kak? Ini drakor, jadi bukan salah satu ya, salah. Maksudnya si Jun Ji Hyun ini dia berperan sebagai mermaid. Ini drakor parah sih. Aku nggak bisa move on 2 minggu karena drakor ini. Karena emang chemistry mereka tuh cocok banget, guys. Terus yang kayak si Jin Ji Hyunnya tuh benar-benar totalitas dalam aktingnya karena dia meranin sebagai mermaid di drakor ini. Terus dia tuh jadi manusia di kehidupan manusia. Ini apa sih gini terus gua tuh? Di kehidupan manusia dia jadi manusia kan, udah nggak jadi mermaid. Terus dia tuh kayak yang norak banget gitu sama kehidupan manusia. Yang misalnya contohnya kayak dia ketemu lalu lintas, terus lalu lintasnya tuh ada gambar orangnya gitu loh, ada gambar orangnya gitu kayak menandakan orang tuh nggak boleh jalan, jadi warna merah terus ada gambar orang gitu. Nah jadi orang nyebrang itu nggak boleh jalan gitu kan maksudnya. Tapi dia tuh norak, dia malah ngikutin gaya orangnya gitu loh, dia malah begini nih. Terus dia sepolos itu. Dan itu emang dia kayak benar-benar
jadi dia tuh kayak bener-bener dari orang kampung terus kaget ketemu sama teknologi canggih gitu. Nah, dia senora itu. Terus di si Lee Min Ho nya juga sabar banget ngadepin dianya, dan ternyata Lee Min Ho nya jatuh cinta sama dianya. Pertamanya tuh si Jin Ji Hyun nya duluan yang suka sama Lee Min Ho, tapi Lee Min Ho nya kayak, apa sih lu siapa, kayak gitu kan, karena emang mereka kenalannya tuh kayak ketemu doang gitu, kayak nggak sengaja ketemu. Terus si Jin Ji Hyun nya tuh yang kayak bukan si Jin Ji Hyun nya, si Lee Min Ho nya tuh yang kayak kasihan gitu loh, karena Jin Ji Hyun nya tuh nggak punya teman, dia nggak tahu harus mau kemana, jadi Lee Min Ho tolong gitu. Nah, dari situ cinta mereka dimulai, guys. Dan gue selama nonton drakor itu tuh salfok terus cuy ke Lee Min Ho, karena tampan banget. Lee Min Ho di drakor ini itu berperan sebagai penipu tampan. Jadi dia bisa jadi pilot, dia bisa jadi jaksa, terus dia ada jadi jadi dia pakai seragam gitu deh, bisa jadi pemilik mall yang kaya banget gitu. Pokoknya dia jadi penipu. Maksudnya penipu tuh jadi dia nipu orang gitu loh. Aku juga kurang ngerti sih dia maksudnya menipu apa, cuman dia kayak jadi penipu gitu supaya dapat duit gitu. Dan dia emang kaya, dia punya rumah sendiri gitu gede. Nah, si Jin Ji Hyun nya dibawalah ke situ, tinggal sama dia. Disitulah cinta mereka bermulai gitu, guys. Drakor ini tuh ada 16 episode, dan 16 nya itu bisa dibilang full romance sih, karena mereka berdua selalu bersama gitu, karena mereka kan tinggal bareng. Dan ternyata di kehidupan sebelumnya, jadi mereka tuh, drakor ini tuh ada 2 dunia gitu loh, guys. Di dunia kerajaan sama di dunia modern yang sekarang gitu. Nah, di dunia kerajaan dulu itu ternyata mereka tuh pernah ketemu juga. Jadi mereka kayak kalau misalnya orang udah meninggal terus hidup lagi, reinkarnasi ya, itulah. Di dunia modernnya itu mereka capek, guys. Di dunia modernnya itu mereka reinkarnasi gitu. Jadi di dunia kerajaannya dulu mereka pernah ketemu, dan ternyata si Lee Min Ho itu di dunia kerajaan dia jadi dia bukan jadi raja, dia kayak jadi bangsawan gitu loh, Nah, dia tuh ternyata dulu di dunia kerajaan mereka berdua itu emang udah saling suka, tapi ternyata si Lee Min Ho nya ini dijodohin sama cewek lain, guys. Terus jadinya si Jin Ji Hyun nya sakit hati, dan dia memutuskan untuk melupakan cinta mereka. Jadi dia memutuskan untuk hilang ingatan gitu. Nah, justru karena itu di dunia modernnya si Jin Ji Hyun nya ini tuh nggak inget apa-apa. Jadi mendingan kalian cus nonton, karena si Lee Min Ho di situ tuh ganteng-ganteng banget. Recommended. Ranking kedua ada judul drakor namanya Uncontrollably Fond. Nah, yang ini, guys, drakornya bikin aku nangis terus. Emang ini sedih banget. Mungkin kalau kalian yang gak suka drama Korea yang menye-menye, yang sedih gitu, ini kurang cocok sih untuk kalian. Cuman ceritanya tuh bagus banget, romance-nya mereka juga bagus banget. Ada yang udah nonton belum? Ini drakor ini tuh dirilis 6 Juli 2016 sampai 8 September 2016. Pemeran utamanya itu nggak kalah terkenal, itu Kim Woo Bin. Kalian tahu dong Kim Woo Bin.
yang udah sembuh dari kankernya ya sekarang. Katanya ini Uncontrollably Fond ini drakor terakhir yang dia peranin sebelum dia ketahuan punya penyakit kanker. Cuman sekarang katanya dirumorin dia udah sembuh guys dari kankernya. Semoga dia bisa main drakor lagi. Terus lawan pemainnya itu Suzy. Kalian juga pasti tahu dong aktris Suzy, cantik banget dia tuh. Nah, peran Kim Woo Bin di drakor ini sebagai aktor terkenal. Dia di drakor ini tuh jadi aktor terkenal, dan emang kenyataannya begitu ya. Di nyatanya juga dia aktor terkenal. Terus dia main drakor yang pemerannya juga aktor terkenal. Di drakor ini tuh dia bernama Shin Jun Young. Bacanya gimana sih? Susah banget tahu nama-nama Korea tuh, kenapa sih? Susah banget di spellingnya. Si Suzy sebagai Noel namanya. Dia itu pekerja keras. Dia seorang yatim piatu. Dia bekerja untuk adik-adiknya dan membayar semua keperluan adik-adiknya, semua keperluan kebutuhan mereka, kayak gitu. Jadi dia berjuang keras banget untuk dapat duit, kayak gitu. Ini drakor gemes banget sih. Bukan gemes kesel sih ya, gemes lucu. Karena ini mereka berdua itu sebenarnya sama-sama gengsi untuk nyatain cintanya, tapi mereka sebenarnya sama-sama sayang juga guys. Jadi untuk ngungkapin sarangeo kayak gitu tuh mereka susah. Dan ternyata si Kim Woo Bin-nya ini tuh punya penyakit yang parah juga sih. Dan akhirnya emang drakor ini sad ending. Mungkin kalian yang gak suka sad ending sih kurang cocok sih drakor ini untuk kalian. Cuman kalau yang penasaran, gak apa-apa, nonton aja guys, gak apa-apa. Karena chemistry mereka juga dapet banget di drakor ini. Dan jalan cintanya tuh seru banget, lucu. Nah, ranking ketiga ini ada judulnya I'm Not a Robot. Kalian tahu gak drakor ini? Atau kalian ada yang udah nonton atau yang belum? Drakor ini dirilis tanggal 6 Desember 2017 sampai 25 Januari 2017. Jadi drakor ini sama kayak The Legend of the Blue Sea ya, 2016-2017. Nah, I'm Not a Robot ini diperanin sama Yoo Seung Ho. Bener gak sih bacanya? Yoo Seung Ho. Dia di drakor ini itu menjadi peran Kim Min Kyu sebagai orang yang tajir melintir. Dia punya perusahaan gitu guys, tapi kasiannya dia tuh nggak bisa hidup selayaknya manusia normal karena dia punya penyakit alergi sama manusia. Bayangin dong, dia alergi sama manusia, jadi dia tiap nyentuh manusia dikit langsung gatal-gatal merah dan dia nggak bisa nafas, sesak nafasnya gitu. Nah, makanya dia tuh nggak pernah ke kantor. Kalaupun sekalinya ke kantor, dia pakai masker, pakai penutup sarung tangan, pokoknya jangan nyentuh manusia. Karena kalau udah dia nyentuh manusia tuh dia bisa gatal-gatal sama sesak nafas. Kasian banget. Justru karena itu dia ternyata pengen punya robot, karena buat nemenin dia di rumah gitu loh, karena dia kan nggak bisa interaksi sama manusia. Jadi dia tuh pengen ada yang nemenin dia tuh kesepian, jadi pengen ada yang nemenin dia request lah sama salah satu kelompok gitu yang bisa buat robot. Dia request robot cewek perempuan buat nemenin dia di rumah gitu. Nah, ternyata robotnya itu ada masalah, sedangkan dia butuh cepet gitulah. Ternyata si grup ini gak bisa ngasih robotnya tuh tepat waktu. Nah, grup yang pembuat robot ini mikir jalan lain gimana harus cepet
robotnya selesai biar nyampe ke tangan si Kim Min Kyu ini gitu, biar dia nggak ngecewain pelanggannya kayak gitu. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk nyari orang yang mirip robotnya mukanya gitu. Nah, ketemulah si pemain lawannya ini, Choi Soo Bin. Nama aktrisnya itu Choi Soo Bin. Dia jadi pemeran Jojia di I'm Not a Robot ini. Di sini dia cantik banget, dia mirip banget sama robot mukanya. Kayak bener-bener boneka gitu loh. Bener-bener boneka banget mukanya, cute face banget. Nah, jadi dia yang jadi robotnya, padahal ternyata kan dia manusia, sedangkan si Kim Min Kyu ini kan alergi manusia. Tapi si Jojianya ini jadi robot, didandanin jadi robot, terus datang ke rumahnya si Kim Min Kyu. Kim Min Kyu nya ternyata nggak alergi sama si Jojia ini, padahal Jojia ini manusia. Nah, di situ mereka jadi jatuh cinta, padahal banyak liku-liku masalahnya karena ketahuan lah si Jojianya ternyata manusia, robotnya ternyata manusia kayak gitu. Tapi ini happy ending. Ini ada 16 episode deh kalau nggak salah, 16 episode juga. Jalan cerita I'm Not a Robot ini tuh unik banget sih. Nyampe aku tuh kayak mikir, ini yang buat filmnya tuh kepikiran ya buat film kayak gini. Maksudnya kayak ada loh penyakit alergi manusia, ada nggak sih di dunia nyata? Aku nggak tahu ada apa enggak, cuman mungkin aja gitu ada apa enggak. Yang keempat, judulnya Crash Landing on You, yang sering disingkat jadi Chloe. Kayak semua orang pasti pada tahu nggak sih sama drakor ini? Lu udah nonton Chloe belum? Ya nggak sih? Nah, drakor ini tuh mirip banget nggak sih sama Dots? Menurut aku sih agak mirip ya, mungkin karena sama-sama nyeritain tentang militer. Ini drakor ini tuh dirilis 14 Desember 2019 sampai 16 Februari 2020. Ini jadi drakor nggak terhits sih, ya terhits lah di 2020. Drakor ini diperanin sama Hyun Bin, yang lagi sekarang diidam-idamkan kaum perempuan, ya nggak sih? Karena dia sebenarnya udah ngomong apa sih? Dia sebenarnya udah tua, udah umur 36 ya kalau nggak salah. So tahu umur berapa sih guys? Komen coba kalau kalian tahu. Aku lupa dia umur berapa, pokoknya udah tua gitu sih. Cuman dia masih ganteng banget gak sih? Dia jadi pemeran anggota militer kayak gitu, jadi gagah banget, ganteng banget, pakai seragamnya. Terus lawan pemainnya ada Son Ye Jin namanya, Son Ye Jin. Dia berperan sebagai Yoon Seri di drakor ini. Di dalam drama ini dia berperan sebagai wanita Korea Selatan yang sukses banget, berhasil banget. Dia buat perusahaannya sendiri karena dia karena dia hidup sendiri, gak sama keluarganya, karena keluarganya tuh pada fake banget sama dia, gak ada yang sayang sama dia gitu loh. Kasian sih, jadi dia ngerasa kesepian banget, sendiri banget, tapi dia berhasil sukses ngebangun perusahaannya sendiri. Nyampe akhirnya papanya tuh mau ngasih perusahaan papanya ke tangan dia, tapi kakak-kakaknya tuh nggak setuju. Kayak nggak suka gitu. Jadi dianya kayak diincer terus. Kasian. Tapi tenang, ada Hyun Bin yang yang protek dia guys. Gitu. Nah, si Hyun Bin ini tinggal di Korea Selatan. Hyun Bin ini tinggal di Korea Utara.
si Yoon Seri alias Son Ye Jin ini tinggal di Korea Selatan. Otomatis mereka tinggal di negara yang bertentangan. Yang kalian tahu, Korea Selatan dan Korea Utara itu nggak pernah jadi satu. Mereka selalu pisah. Dan peraturan Korut tuh ketat banget. Kalau misalnya ada yang keluar dari negaranya, bisa dibunuh, guys. Dibunuh. Entah dibunuh, entah mungkin disiksa. Kalau misalnya balik lagi ke Korut, kayak gitu. Jadi itu serunya. Kalian harus nonton gimana akhir cerita cinta mereka. Apakah mereka happy ending? Apakah mereka sad ending? Tonton ya guys, tonton aja. Karena itu seru banget dan romansnya tuh lucu banget. Ceweknya tuh gemesin banget. Tapi si Hyun Bin tuh tetap stay cool dengan ketampanannya. Stay cool. Karena drakor Crash Landing on You ini, aku tuh nangis ada mungkin 5 kali selama 16 episode. Karena emang ada scene-scene yang sedih sih, tapi nggak yang bikin nangis bombay gitu loh, yang nggak yang bikin nangis gimana gitu sih. Kalau aku paling aku kayak cuma berkaca-kaca aja sih, tapi ya sering gitu 5 kali. Nggak tahu, mungkin aku yang cengeng atau kalian ada yang gitu juga atau enggak. Kalau kalian nggak nangis, mungkin emang akunya yang cengeng. Mungkin emang akunya yang baper tersentuh. Yang terakhir, kok satu, maksudnya terakhir 5, ini ada drama Korea judulnya Oh My Venus. Kalian tahu nggak? Ini drakor dirilis pada tanggal 16 November 2015 sampai 5 Januari 2016. Drakor ini tuh diperanin sama Shin Min Ah dan cowoknya itu So Ji Suk, bener kan? So Ji Suk, gak tau lah yang bener yang mana. Pokoknya diperanin sama mereka berdua. Ini drakor lucu banget. Drakor yang punya keunikan sih, dengan ciri khasnya yang jadi si Min Ah-nya itu suka ngegoda si So Ji Suk dengan cara gini. Itu jadi unik banget di drama Korea ini. Nah, Shin Min Ah ini berperan sebagai Kang Ju Eun namanya. Kang Ju Eun di drama Korea ini. Dia jadi apa ya, karena dia punya muka yang cantik, jadi dia terkenal dan banyak orang-orang tuh yang sirik sama dia karena dia cantik. Tapi ternyata pas dia umur 33 tahun itu semua berbalik, guys. Dia jadi gendut karena dia stres. Dia jadi pengacara, jadi dia makan terus, ngemil terus supaya ngilangin stresnya dia. Dan si So Ji Suk ini berperan sebagai Kim Yang Ho. Dia ini atlet hebat di Hollywood. Dia tuh atlet hebat, tapi ternyata pas dia jadi atlet itu kaki dia tuh ada yang patah, jadi dia nggak bisa jadi atlet lagi. Nah, terus mereka berdua sewaktu-waktu ketemu, kenal. Terus si Shin Min Ah ini alias Kang Ju Eun, dia minta si Kim Yang Ho alias So Ji Suk untuk buat dia jadi kurus gitu, karena tahu dia dulunya atlet, jadi dia tahu dong tentang olahraga. Jadi dia ajarin lah di situ dia olahraga, dan si Shin Min Ah jadi kurus lagi, cantik lagi. Di situ cinta mereka bermulai, guys. Di situ. Dan ternyata pas Shin Min Ah ngeperanin drama Korea ini, Oh My Venus ini, dia tuh beneran jadi gendut.
Aku juga nyampe kaget dia beneran jadi gendut. Jadi dia menggendutkan diri demi jadi pemain drama Korea ini, dan kurus lagi. Jadi dari kurus ke gendut ke kurus lagi. Kok dia bisa ya? Aku mau kayak gitu aja nggak bisa, susah banget. Ada bagian sedihnya, ada bagian senangnya. Drama Korea ini campur sih. Sedihnya di episode-episode akhir lah ya. Episode-episode akhir itu sedih banget, aku juga sampai nangis. Yap, itu dia 5 judul. Gini lagi, 5 judul drama Korea rekomendasi dari aku, versi aku. Gimana guys? Kalian suka nggak sih aku bikin konten video kayak gini? Kalau kalian suka, tolong dong jempolnya diklik. Udah diklik belum? Dan jangan lupa di list ya judul-judul drama Korea yang aku rekomendasiin tadi, karena emang itu seru banget, gemes-gemesin banget couple-nya, dan romansnya bikin ngefly guys. Kayak aku nih jadi korban fly, apa sih, jadi korban terbang juga karena nonton drama Korea ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap stay at home ya guys, karena corona ini jahat banget. Semoga Indonesia juga cepat pulih supaya kita bisa aktivitas normal lagi, main sama teman-teman lagi. Aku kangen banget main sama teman-teman, ngopi cantik, selfie cantik, ngumpul bareng. Kapan ya guys? Semoga secepatnya ya Indonesia bisa pulih kayak negara-negara yang lain yang udah pulih. Kalau kalian suka sama video ini, boleh dong jempolnya diklik. Udah belum? Dan jangan lupa, ini yang paling penting. Ini yang paling penting, jangan lupa klik tombol subscribe merah di bawah supaya aku semangat terus update video baru untuk kalian. Jangan lupa diklik ya guys. So, thank you guys for watching this video. See you on the next video. Bye bye. Saranghaeyo.